Halo, selamat malam teman-teman. Malam ini Kak Tika sedang rindu mendongeng. Nah, kebetulan Kak Tika mendapat kiriman sebuah buku dari seorang guru di Jakarta. Kak Tika belum pernah baca buku ini sebelumnya, jadi mari kita baca sama-sama ya. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk tidur, semoga cerita ini bisa menjadi pengantar tidur yang indah. Buku ini berjudul Si Kecil, yang ditulis oleh Murti Bunanta dan diilustrasikan oleh Hardiono. Ini merupakan cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Wah, ilustrasi yang indah. Kita langsung baca saja ceritanya ya. Pada masa yang lampau, di sebuah kampung di tepi hutan, berdiamlah sepasang suami istri petani dengan 7 orang anaknya. Hidup mereka kurang beruntung. Sawahnya hanya sepetak dan kerbaunya hanya 2 ekor. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anaknya setiap hari membantu mencari kayu bakar untuk dijual dan mengumpulkan buah-buahan di hutan untuk dimakan. Suatu ketika, mereka mendapat kemalangan. Tiba-tiba, datang banjir melanda kampung tempat mereka tinggal. Rumah dan kerbau mereka hanyut terbawa banjir. Sedangkan tanaman padi mereka yang sedang menguning terendam air. Setelah banjir mereda, mereka membangun kembali sisa-sisa rumah mereka untuk sekedar berteduh. Mereka hidup sangat kekurangan. Karena amat putus asa, pada suatu malam, si suami berkata kepada istrinya, "Bu, kehidupan kita semakin bertambah sulit saja. Kita tidak dapat memberi anak-anak makan secukupnya. Aku berpikir untuk meninggalkan 4 anak kita yang besar-besar di dalam hutan, supaya beban kita sedikit berkurang. Biarlah mereka mencari kehidupannya sendiri di sana. Semoga Dewata melindungi mereka." Mula-mula
istrinya tidak setuju. Tetapi ia pun tidak mempunyai jalan lain. Dengan sedih, disetujuinya usul suaminya. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, petani membangunkan keempat anaknya dengan alasan akan mencari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan. Mereka diajak masuk ke dalam hutan. Demikianlah keempatnya mengikuti ayahnya sampai jauh di tengah hutan, tiba di suatu tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Dengan gembira, segera keempat anak tersebut memetik buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang. Setelah dirasa cukup, mereka beristirahat dan membuka bekal yang dibawa dari rumah. Ketika itulah ayah berkata, "Nak, istirahatlah dulu dan makanlah dengan tenang. Aku akan mencari air untuk minum dari sumber air di dekat sini. Aku akan segera kembali." Namun, sampai petang ditunggu, ayahnya tidak muncul-muncul juga. Ketika hari sudah semakin gelap, sadarlah mereka kalau ayahnya sebenarnya sengaja meninggalkan mereka di hutan. Keempat anak tadi mulai cemas dan takut. Untunglah yang tertua, meskipun badannya sangat kecil, dan karena itu dinamakan si kecil, seorang pemberani dan cerdik. Diajaknya ketiga adiknya mencari perlindungan. Akhirnya, setelah berjalan beberapa saat dalam gelap, mereka menemukan sebuah gua. Sementara adik-adiknya beristirahat di dalam gua, si kecil mencari pohon yang tinggi. Dari sebuah pohon tinggi yang dipanjatnya, terlihat dari kejauhan samar-samar seberkas cahaya lampu dari sebuah gubuk. Lalu diamatinya jalan yang menuju gubuk tersebut. Setelah itu, segera diajaknya adiknya meneruskan perjalanan menuju gubuk yang dilihatnya itu. Menjelang pagi hari, mereka sampai di gubuk yang semalam dilihat si kecil.
Karena tidak terlihat ada yang menghuni, si kecil mengintip melalui celah-celah dinding. Tampak seorang raksasa tinggi besar sedang tidur. Teringat oleh si kecil cerita orang-orang kampung bahwa di hutan ada raksasa ganas bernama Nenek Pakande, pemangsa manusia. Oleh karena itu, si kecil berkata pada adik-adiknya, "Lebih baik kita bersembunyi dulu. Kalau kita dilihat oleh raksasa ganas yang sedang tidur di dalam, tentu akan dimangsanya pula kita. Aku melihat banyak tulang-tulang manusia berserakan di dalam gubuk." Tak lama setelah matahari terbit, tampak seorang raksasa garang pergi meninggalkan gubuk membawa sebilah parang. Cepat-cepat mereka masuk ke dalam gubuk dan mencari sesuatu yang dapat dimakan. Sudah semalaman mereka menahan lapar. Setelah makan, si kecil berkata kepada adik-adiknya, "Kita harus memperdayakan raksasa itu kalau kita mau kembali ke rumah hidup-hidup. Carilah sebuah penggarut tanah yang besar, tali ijuk sepanjang 3 depa, dan 3 ekor kura-kura. Segera bawa kemari." Setelah mendapatkan semua yang diperlukan, si kecil lalu mengatur siasat. "Naiklah kau bertiga ke atas dengan membawa ketiga benda ini. Aku akan menunggu Nenek Pakande di depan rumah. Kalau kuperintahkan menurunkan benda-benda yang kuminta, maka lakukanlah." Kemudian adik-adiknya bersembunyi di bagian atas gubuk si raksasa. Menjelang petang, dari jauh sudah terdengar suara gedebam, gedebum kaki raksasa. Ketika raksasa itu tiba di depan gubuknya, segera si kecil datang menghadang. "Nenek Pakande," serunya, "jangan masuk ke atas rumah." "Siapa kau? Berani memerintah dan menghalangi aku?" tanya raksasa dengan geram. Lanjutnya, "Tidakkah kau tahu aku? Aku raksasa pemangsa manusia dan semua binatang yang ada di hutan." Si kecil tidak gentar mendengar hentakan Nenek Pakande. Ia malahan berdiri tepat di depan pintu
dan menjawab, "Aku tahu siapa kau. Orang sekampung sering membicarakan dirimu. Aku hanya ingin memberitahu bahwa baru saja aku melihat seorang raksasa lain yang lebih besar dan lebih ganas darimu memasuki rumahmu ini. Dia akan membinasakanmu. Dan kalau kau tidak percaya, akan kupanggil dia." Segera si kecil berteriak, "Hai, raksasa yang ada di atas rumah, coba perlihatkan benda yang kau miliki supaya kami tahu seberapa besar ukuran badanmu itu." Tak lama, jatuhlah dari atas gubuk sebuah penggaru besar berbentuk sisir seukuran balai-balai. Nenek Pakande mengira bahwa penggaru itu benar-benar sisir raksasa yang ada di dalam rumah. Walaupun hatinya sedikit kecut, agaknya Nenek Pakande belum percaya. Wah, jangan-jangan memang benar kata si kecil. Tetapi aku ingin bukti yang lain, pikirnya. Lalu ia berkata kepada si kecil, "Kalau sisir ini saja, aku juga punya. Malahan yang lebih besar dari ini." Maka si kecil memberi tanda lagi kepada adik-adiknya. "Hai, raksasa besar yang ada di atas, perlihatkanlah rambutmu." Tiba-tiba dari atas terjuntai seutas tali jatuh ke dekat kaki raksasa. Karena hari sudah gelap, raksasa melihatnya sebagai seuntai rambut yang amat besar dan panjang. Ia mulai gentar, tetapi belum mau menyerah. Katanya, "Mana aku percaya? Jangan-jangan orangnya kecil, hanya rambutnya saja yang besar." Maka si kecil pun sekali lagi berteriak, "Hai, raksasa besar yang di atas, coba lemparkan 3 ekor kutu rambutmu." Segera berjatuhan 3 ekor kura-kura ke tanah dan merayap menghampiri si raksasa. Hari semakin gelap. Karena itu, Nenek Pakande tidak dapat melihat binatang apa sebenarnya yang merayap mendekati dia. Tanpa menunggu lagi, Nenek Pakande lari pontang-panting dalam gelap, menerjang batu-batu yang keras dan jatuh
terjerumus ke dalam sebuah jurang yang dalam. Ia terhempas mati. Dengan segera, adik-adik si kecil turun dari atas gubuk dan mereka berempat kemudian memeriksa rumah si raksasa. Di sebuah sudut terlihat sebuah peti yang amat besar, terikat kencang dengan tali. Dengan susah payah, mereka membuka ikatan tali tersebut. Dan ketika peti itu dibuka, terlihat bermacam-macam harta tak ternilai harganya. Ada perhiasan, emas, perak, dan pula permata serta intan berlian yang indah-indah. Peti itu berisi barang-barang yang mahal harganya. Segera, si kecil memerintahkan adik-adiknya mencari tempat untuk membawa barang-barang berharga itu pulang. Setelah mengemasinya, mereka segera meninggalkan gubuk raksasa, membawa serta emas, perak, permata, dan intan berlian. Setelah mencari-cari jalan pulang beberapa waktu lamanya, akhirnya mereka dapat menemukan rumahnya kembali. Kedua orang tuanya terkejut melihat keempat anak mereka berhasil pulang kembali. Tetapi mereka amat bahagia. Sesungguhnya mereka amat menyayangi anak-anaknya. Dengan harta yang dibawa si kecil dan ketiga adik-adiknya, mereka tidak kekurangan lagi. Sejak itu, mereka hidup berbahagia. Demikianlah cerita si kecil, sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Katika baru pertama kali membaca cerita ini, dan ceritanya indah sekali. Terima kasih kepada penulis Murti Bunanta serta ilustratornya Hardiono yang menyuguhi kita dengan ilustrasi yang begitu indah. Semoga teman-teman semua suka dengan ceritanya. Terima kasih telah menemani Kak Tika membaca cerita malam ini. Semoga lain kali kita bisa membaca cerita bersama lagi ya. Segitu aja hari ini. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga peri mimpi menaburkan serbuk ajaibnya dan memberi kita semua mimpi yang indah. Dadah.